Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Kembali bersama tim Raja Nusantara. Kali ini kita bahas puasa. Ya, dari perspektif yang sederhana sajalah. Jadi puasa itu secara sederhana menahan lapar dan menahan dahaga dan lapar dari mulai imsak sampai waktu maghrib gitu. Dan puasa Ramadan ini waktunya sebulan, maksudnya rentang waktunya sebulan. Jadi prinsip dasar puasa adalah menahan diri dari lapar dan haus. Hanya dua, lapar dan haus. Kemudian Allah menegaskan bahwasanya puasa ini untukku, maksudnya langsung berurusan dengan aku dan aku sendiri yang akan memberikan hitungannya atau pahalanya. Allah menegaskan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Raqib Atid tidak bisa mendeteksi orang yang puasa. Orang berpuasa itu aktivitasnya normal. Dalam artian kalau dia musisi ya main gitar, kalau dia umpamanya pengusaha ya ngantor, kalau dia pedagang ya berdagang gitu loh. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kelihatan aktivitasnya. Kalau puasa tidak ada. Baca Quran itu bukan aktivitas puasa. Puasa nggak puasa, baca Quran gitu. Sahur juga maksudnya makan aja, tidak ada kaitannya gitu loh. Tidak ada kaitan. Yang jelas puasa itu menahan haus, menahan lapar dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Nah, sebelum itu mau makan silakan, enggak juga nggak masalah gitu. Jadi sangat sekret puasa ini, sehingga kalau dalam video saya tetap terkait Raqib Atid, bahwasanya Raqib itu menilai aktivitas yang bernilai baik itu plus ataupun minus dari unsur kauli dan fi'li, atau dari unsur ucapan dan perbuatan. Nah, puasa ini samar gitu loh. Puasanya ini samar. Maksud samar itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Seumpama kita sedang berpuasa, terus kita menolong orang. Nah, yang ditulis oleh malaikat Raqib Atid itu menolongnya gitu loh. Kalau puasanya langsung Allah yang menilai gitu maksudnya. Kalau seumpama kita sedang berpuasa nih, seperti sekarang ini, kemudian kita memaki orang. Nah, yang ditulis malaikat Atid adalah memakinya. Puasanya itu nggak ditulis oleh Raqib. Karena yang menilai puasa itu Allah langsung gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau kita bersedekah pada saat bulan puasa, yang menulis sedekah itu malaikat, tapi puasanya tidak terdetek gitu loh. Itu urusannya dengan Allah langsung. Itu maksudnya saudaraku ya. Jadi puasa ini semacam apa ya? Dasaran atau apa? Karena orang berpuasa dan tidak berpuasa sama saja. Dalam artian sama saja itu ya aktivitasnya normal gitu. Tidak ada aktivitas khusus gitu. Tidak ada aktivitas khusus. Makanya sangat rahasia. Nah, dalam pengajian sering saya mendengar bahwa puasa terkategori ketiga bagian. Ada puasa umum atau am, ada puasa khawas atau khusus,
kemudian ada puasa khusus. Nah, saya akan coba membedah sedikit terkait 3 hal ini. Jadi puasa awam atau puasa good, bahasanya good aja ya. Puasa khos atau khusus, puasa better, dan the best gitu. Khusus the best. Itu kategori saja, 1, 2, 3 lah. Kategorinya tetap 3. Nah, kategori yang paling sederhana atau kategori atau umum itu adalah standar puasa. Menjaga dari hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi urusan orang yang berpuasa pada segmentasi ini adalah yang penting tidak makan, tidak minum, dan hal yang membatalkan puasa lainnya selama rentang waktu itu selesai. Kemudian bagaimana pahalanya? Ya tidak tahu. Jangankan saya yang manusia, malaikat raqib atid saja tidak bisa mendeteksi pahalanya. Itu urusan Allah. Yang jelas kategori ini adalah kategori bagi kita untuk menyiapkan dirilah agar bisa lebih baik. Itu maksudnya. Tidak judgment terhadap pahala, tidak. Tapi untuk mengukur diri kita, ini puasa ini di mana posisinya gitu loh. Jadi standar paling sederhana adalah berpuasa itu menjaga dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi urusannya hanya sebatas perut saja. Yang kedua, ada peningkatan. Jadi level 2, tadi level 3 lah ya. Tadi level 3, sekarang level 2. Level 2 ini selain menjaga urusan perut yang membatalkan itu, dia juga mampu mengendalikan nafsu. Ini level 2. Kalau dalam bahasa para kiainya khos itu, atau khusus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya better. Jadi orang yang mampu mengendalikan mampu menjaga dari yang membatalkan puasa, sekaligus mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam dirinya. Karena begini saudaraku ya, pada bulan puasa ini makhluk-makhluk kompetitor yaitu setan, iblis, jin itu masih bekerja, tidak libur. Aslinya tidak libur. Itu. Aslinya tidak libur, tetapi kesempatan bagi manusia yang beriman untuk meraih pahala yang sangat banyak itu dibuka. Tapi setannya tetap tidak libur. Seperti halnya ketika ada Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta umpamanya, itu banyak diskon gitu loh. Jadi peluang kita membeli dengan harga murah itu sangat banyak, sangat besar. Banyak kebutuhan yang bisa kita penuhi. Nah, di Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang besar bagi orang-orang mukmin untuk mendulang pahala gitu loh maksudnya, untuk mendulang poin. Berapa poinnya saya tidak tahu, yang jelas ada peluang besar di sini. Jadi antara godaan atau ujian dari makhluk-makhluk itu, jin, setan, iblis itu, dibanding dengan peluang untuk mendapatkan poin itu timpang gitu loh. Jadi lebih besar poin yang bisa lebih besar peluang kita mendapatkan pahala banyak daripada godaan itu gitu loh. Jadi peluang kita plus lebih besar lah gitu untuk momentum Ramadan ini. Kalau itu maksudnya. Nah, puasa level 2 atau puasa khos ini puasa sebagai upaya kembali mengendalikan nafsu. Nafsu itu ada 4. Nafsu mutmainnah ada dalam hati bersama Ruhul Kudus. Karakternya tanah. Nafsu lawamah, nafsu sufiyah ada di limfa, karakternya sok suci, dimensinya jin, provokatornya itu.
kemudian nafsu lawamah ada dalam perut, karakteristiknya hasad, simbolnya api, simbolnya angin, frekuensinya dengan setan, dan nafsu amarah adanya di kemaluan, karakteristiknya api, simbolnya api, itu karakteristiknya arogan. Jadi kalau iblis arogan, setan iri dengki, kalau jin suci, kalau mutmainah tenang. Nah, makanya yang Allah panggil itu adalah, yang dipanggil oleh Allah itu adalah nafsul mutmainnah. Jadi yang pulang nanti itu dua, Ruhul Kudus dan nafsul mutmainnah. Itu kalau nafsu sama Ruhul Kudusnya tidak kalah oleh nafsu amarah. Nah, puasa level 2 ini mengendalikan nafsu itu. Nafsu tidak bisa dibunuh. Seperti halnya api lah sederhananya. Api itu tidak mungkin kita tidak membutuhkan api. Tetapi harus tahu porsi. Kalau hanya untuk menyalakan rokok ya cukup dengan api sebesar korek. Api yang ada di korek maksudnya. Itu loh. Nah, kalau untuk memasak nasi, maka memasak sayur, maka apinya sebesar yang ada di kompor gitu loh. Kalau kita menyalakan rokok dengan api di kompor, biasanya over lah, terlalu berlebihan. Nah, api itu harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau pamannya kita yang perokok ya, pamannya sedang membutuhkan ya dihidupkan koreknya. Kalau enggak ya matikan, simpan gitu. Itu saudaraku ya. Jadi harus bisa mengendalikan. Mari kita bersama-sama belajar mengendalikan nafsu ini. Tidak bisa dimatikan dan memang tidak boleh. Kalau orang tidak memiliki nafsu, dia tidak akan punya motivasi. Dia tidak punya semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya dan sebagainya. Karena sumber semangat itu dari api, dari nafsu, dari si setan sama iblis. Semangat itu dari situ aslinya. Tapi jangan sampai terbakar api, nanti gosong. Nah, yang ketiga, yang ke-1 level tertinggi. Jadi puasa am mengendalikan lapar, puasa khos mengendalikan nafsu, dan puasa yang terakhir, puasa khusus itu adalah mengendalikan hati. Ini udah aspek teologis. Jadi mengendalikan hati supaya nancep terus, ngelen lah bahasanya, kalau bahasa di jalan mah ngelen, terhubung terus, transenden terus dengan Gusti. Gitu. Jadi ketika menjaga fisik lapar sudah selesai, menjaga nafsu sudah terkendali, menjaga hati agar terus terhubung dengan Allah. Itulah puasa khusus. Jadi dalam setiap momentum nafasnya selalu terjaga dalam konteks keterhubungan dengan Gusti. Itulah puasa khusus. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.